Halo semua teman-teman yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat bergabung di dalam Connected in Jesus. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan, menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam caramu dan waktumu kami mau percaya dan berserah. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau sembah Tuhan dan kami nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Untuk apapun yang kita alami, mari sembah Dia dan kita nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari setiap kita yang percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua yang terbaik
dalam caramu, dalam waktumu di hidup kami. Kami percaya, kami berserah dalam caramu dan rencanamu Tuhan. Rencanamu yang tidak pernah gagal atas setiap hidup kami Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau percaya, kami mau berserah di dalam rencanamu yang tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Sebab besar dan ajaib segala perbuatanmu, adil dan benar segala jalan-jalanmu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dan kami percaya di dalam kebesaran-Mu, di dalam keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyatakan di hadapan Tuhan saat ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. Mari nikmati kebesaran Tuhan bersama-sama. Angkat suara dan nyatakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Can we sing it one more time? How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari kita harus terhubung dengan Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, hanya pada Yesus kau akan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan diberkati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa dalam Connect Yesus malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami datang kembali tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, sembuhkan
sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang lemah letih lesu. Dan ajar kami makin mengerti, makin menyadari bahwa Engkau satu-satunya penolong kami, satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sepanjang hari Senin sampai Jumat kami hadir terus menyapa guys. Tugas kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus melalui media sosial yang kami live streaming di semua akun media sosial kami. Inspirasi Kristen, Be Blessed Community, Motivasi Alkitab, Gembala Yesus, Digital Ministry Indonesia, dan lain sebagainya di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram tentunya. Dan puji Tuhan, tugas kami ini juga bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan kami mencari nama, mencari populer, tapi memberitakan kabar baik untuk semua berbalik datang pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Kita buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Firman yang menguatkan, yang tajam malam hari ini. Guys, pernah gak guys berada di keramaian, dimanapun itu, dikelilingi oleh orang-orang, teman-temanmu, tapi engkau benar-benar merasa kesepian, merasa kosong, merasa, wah saya harus bagaimana, hilang pengharapan, putus asa, walaupun banyak teman menemanimu. Ini adalah satu epidemi zaman sekarang. Itu ribuan pengikut di media sosial, jutaan, tapi tidak ada yang benar-benar peduli padamu, tidak ada yang benar-benar kenal padamu. Kesepian bukan berarti seberapa besar, berapa banyak orang di sekitarmu. Tapi kesepian adalah soal seberapa dalam kamu dikenal dan berterima kasih itu. Yesus menjanjikan bukan keramaian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi kehadiran yang tidak pernah pergi. Itu aku tidak akan meninggalkan kamu. Jelas di sini Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kesepian di tengah keramaian. Inilah tema khotbah saya. Kesepian di tengah keramaian. Kesepian terdalam dalam hidup kita tidak bisa diisi oleh apapun, oleh keramaian manusia. Hanya oleh hadirat Tuhan yang tidak pernah akan pergi. Yesus tidak menjanjikan kerumunan, tapi Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Amen. 3 kebenaran dalam Yohanes 14:18 ini. Mari dikatakan, aku tidak akan meninggalkan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, goncangan-goncangan apapun, Yesus tidak akan pernah pergi dari engkau. Percayalah ya, janji Tuhan ya dan amin. Tidak akan meninggalkan. Apapun yang terjadi, goncangan, masalah apapun yang kau hadapi, Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang berikut, sebagai yatim piatu. Tuhan tahu betapa dalamnya perasaan terbuangmu dan tidak punya tempat pulang. Tidak punya siapa-siapa lagi. Tuhan tahu betapa dalamnya perasaan terbuangmu dan tidak punya siapa-siapa lagi. Dan berikut lagi, aku akan datang kembali kepadamu. Ini pesan aktif, bukan pasif, bukan setengah-setengah, atau bukan basa-basi seperti manusia bisa basa-basi. Tapi pesan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, Yesus berinisiatif untuk datang kepada kita. Setiap saat, setiap waktu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus dahulu, sekarang, selama-lama tidak berubah. Ia tetap setia. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 kita buka. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas di Ibrani ini mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Manusia bisa meleset, bisa jadi A, jadi C, jadi D, jadi F. Janji Tuhan tidak akan, sekali-sekali, maksudnya ini
tidak akan berubah, tidak akan, ini permanen janji Tuhan. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan masalah-masalahmu datang dan terus berlama-lama dengan masalahmu, dengan stresmu, dengan kekhawatiranmu. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa? Tuhan akan memulihkan engkau sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia akan memproses engkau terus-menerus. Penantianmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bagian dari proses Tuhan. Pendewasaan Tuhan engkau makin serupa karena janji Tuhan jelas. Dia tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Percayalah itu. Itu janji Tuhan, bukan pesan politik, bukan janji politik, tapi janji Yesus Kristus juru selamat kita. Tepat, permanen, dan tidak pernah berubah. Dia akan konsisten dengan janjinya. Amin. Mazmur 68 ayat 7. Mazmur 68 ayat 7 kita buka. Mazmur 68 ayat 7. Mazmur 68 ayat 7 kita buka sama-sama. Mazmur 68 ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Di sini jelas dikatakan Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Jika engkau merasa sepi, sendiri, tidak punya keluarga, masalah datang bertubi-tubi, pergumulanmu tidak selesai-selesai, ingat, Allah memberi tempat tinggal. Maksudnya Allah memberi kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang terus mengalir. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuat selalu berhasil. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35 kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang akan memisahkan kita dari semua pergumulan kita? Penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang memisahkan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amen. Ayat berikutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Janji Tuhan jelas di sini. Apapun itu, pergumulanmu, penyakitmu, kesusahanmu, depresimu, kekhawatiranmu, semua tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Dosa-dosamu tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus, karena Yesus telah mengasihi kita. Masa lalumu hancur berantakan, engkau di lumpur dosa, tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus, karena Yesus tetap setia menemani engkau. Amin. Mengangkat engkau dari lumpur dosa, memberkati engkau. Percayalah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Percaya, Yesus mengerti rasa kesepianmu. Yesus mengerti. Yesus di Taman Getsemani, pada waktu Taman Getsemani, di momen paling berat waktu itu, dalam fase penyalipan, murid-muridnya tertidur 3 kali. Yudas mengkhianati dia, Petrus menyangkal dia. Semua berlari meninggalkan Yesus. Yesus pernah mengalami kesepian yang sama, yang paling dalam, dan Ia mengerti dari dalam. Jadi jangan pernah engkau merasa hanya engkau yang mengalami susahan ini, masalah ini. Yesus pernah mengalami, dan Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu masalah-masalahmu, Dia tahu penderitaanmu, Dia tahu sakit hatimu, Dia tahu kekecewaan. Yesus di kayu salib berkata, berteriak, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia merasakan kesepian yang luar biasa terdalam agar kita tidak pernah harus merasakannya lagi, karena Ia telah menebus dosa-dosa kita. Amin. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan ya dan amin. Tenanglah, tetap tenang, berharap pada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Setiap masalah-masalahmu pasti ada jalan keluar. Masalah kita seperti gelombang, ombak, air laut.
datang terus silih berganti datang. Datang hari ini masalah satu, besok lagi 2 masalah, 3 masalah lagi bertubi-tubi. Tapi percayalah, semua akan berlalu. Ada waktunya untuk Tuhan pulihkan engkau. Tunggu waktunya, saat waktunya Tuhan, bukan waktunya engkau. Sekali lagi saya katakan, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mazmur 68 ayat 7 mengatakan, Tuhan secara aktif memberikan keluarga bagi yang kesepian. Ia tidak pasif terhadap kondisimu. Ia bergerak terus, ia ada, ia maha tahu, ia maha hadir. Jadi jangan pernah engkau merasa Tuhan meninggalkanmu. Engkau merasa sepi, tidak ada Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan ada di hatimu. Kenapa engkau tidak bisa mendengar suara-suara Tuhan lagi? Karena hatimu banyak dengan kebencian, banyak dengan kemunafikan, banyak dengan kemarahan, banyak dengan kekhawatiran. Akhirnya suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Karena lebih banyak masuk suara dunia ini. Kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam hari ini engkau mengerti rasanya sendirian. Aku percaya engkau ada di sini bersamaku sekarang ini. Katakan seperti itu, Tuhan, aku kesepian, aku percaya engkau ada di tengah-tengah kesepianku saat ini. Amin. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, kehadiran Roh Kudus mengisi kesepian yang paling dalam. Paulus dalam penjara di Roma, di akhir hidupnya, Paulus pernah menulis dari penjara, semua orang meninggalkan aku, semua orang meninggalkan Paulus waktu itu. Tapi Tuhan tetap mendampingi aku. Dalam 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17. Tuhan hadir atas semua orang yang pergi. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tuhan sudah lebih dari cukup. Bukan kekayaanmu, materimu, hartamu, depositomu, tabunganmu, temanmu, pangkatmu yang bisa mengisi kesepianmu. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hatimu. Asal engkau terhubung dengan Yesus terus, terkoneksi dengan Yesus terus. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berjanji pada kita untuk memberikan penolong. Roh Kudus yang tinggal dalam kita bukan hanya kunjungan sesekali, bukan hanya Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, tapi setiap saat. Kunjungannya rutin, non-stop, ia maha hadir. Dalam Roma 8 ayat 38, 39 tadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, kasih Kristus. Itu adalah jaminan kehadiran yang permanen, tetap, tidak berubah, konsisten, permanen. Kesepian adalah undangan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita makin berserah pada Tuhan, makin bergantung pada Tuhan, bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong pergumulan kita. Tempat yang lebih memuaskan dari keramaian manapun adalah datang pada Yesus. Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan padaku di sorga selain engkau? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain Yesus tidak ada yang kuingini di bumi ini. Hanya Yesus yang menjadi penolong kita, sumber kekuatan kita, sumber berkat kita, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Semuanya hanya Yesus yang penolong kita. Perkatakan, Tuhan, isi kekosongan hatiku dengan kehadiran-Mu. Ajarkan aku menerima kepuasan terdalam dalam hadirat-Mu. Damai itu datang bukan dalam kondisi engkau senang, dalam engkau kondisi tidak ada masalah, dalam kondisi engkau punya uang banyak. Damai itu datang pada saat engkau mengalami hadirat Tuhan, walaupun berada dalam masalah. Walaupun berada dalam masalah, engkau mengalami hadirat Tuhan, engkau pasti merasakan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, jadikan hadirat Tuhan sebagai rumahmu. Setiap hari doa, baca firman. Siapkan waktu pribadi yang bukan untuk kerjaanmu. Luangkan waktu. Bayangkan kita bisa kerja di luar sana 12 sampai 15 jam tiap hari. Tapi waktu untuk Tuhan hanya setengah jam. Engkau bisa malas-malasan, engkau masih hitung-hitungan. 1 jam, 2 jam. Datang pada Yesus. Pada waktu engkau bangun pagi, berdoa, baca firman, engkau akan diberikan kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupanmu setiap hari. Jika engkau mendahulukan Yesus dalam hidupmu, Yesus yang pertama, Yesus yang satunya, Yesus yang paling utama dalam hidupmu, berserah pada Yesus. Di luar Yesus, jika engkau berharap pada hartamu, pada temanmu, pada koneksimu, pada apapun di dunia ini, itu sudah menjadi Tuhanmu. Yang harus menjadi Tuhanmu adalah Yesus Kristus, bukan pasanganmu, bukan orang tuamu, bukan hartamu.
itu akan musnah, akan sirna. Tapi hanya Yesus teman sejatimu, hanya Yesus penolong. Amin. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Maksudnya ini komunitas yang sehat adalah cara Tuhan untuk mengisi kesepian itu melalui sesama, dengan komsel-komsel, pelayanan-pelayanan di kaum marginal, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu yang membuat kita tidak merasa sepi, karena ada hadirat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Baca firman, berdoa, komunitasmu, komselmu, family cellmu. Amin. Kurangi konsumsi media sosialmu, kurangi. Orang Indonesia rata-rata mengkonsumsi media sosial, men-scroll 7-15 jam, bayangin tiap hari orang Indonesia men-scroll HP. Tidak ada jeda. Tapi dengan Tuhan setengah jam, 1 jam, malas-malasan, hitung-hitungan. Padahal dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber kekuatan kita. Sekali-sekali lepas. Saya kalau berdoa pagi, lepas HP, taruh di jauh, biar saya tidak terdistraksi dengan melihat WA, melihat story, melihat Instagram. Simpan HP, matikan kalau perlu. Izinkan dirimu dikenal secara mendalam. Kesepian sejati adalah tidak dikenal. Temukan satu orang yang bisa kamu percaya dan mulai terbuka. Sahabatmu, family cellmu, untuk mengalami pemulihan, kekuatan. Amin. Kamu tidak benar-benar sendirian. Haleluya. Yesus berjanji dengan kata tidak akan meninggalkan kita. Bukan tidak mungkin, atau mungkin tidak, atau mungkin biasanya tidak, atau sekali-sekali. Ini janji mutlak dari Tuhan yang tidak pernah mengingkari firman-Nya. Amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Yunani, kalimat ini menggunakan iman kata negatif, penekanan yang luar biasa kuat untuk janji yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Sekali lagi, penekanan yang luar biasa kuat untuk janji yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Janji Tuhan ya dan amin, permanen. Mari, di tengah keramaian atau dalam kesunyianmu, Yesus ada bersama-sama denganmu. Malam hari ini, apapun kondisimu, engkau merasa kehilangan segala-galanya, merasa sepi, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai teman yang paling setia dan yang tidak pernah pergi dari engkau. Karena dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam doa, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan isi hatimu, firman-Mu, bahwa Engkau yang menolong kami. Engkau setia menemani kami. Kami tidak lagi merasa sepi, karena Engkau katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Engkau akan datang kembali pada kami. Engkau tahu kelemahan kami, kesulitan kami, masalah-masalah kami. Karena engkau membela kami, penolong kami, sumber berkat kami, sumber kekuatan kami, yang selalu setia menolong kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap masalah kami, engkau hadir, engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua firman-Mu. Kami percaya kami bukan hanya mendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan semua yang Engkau perintahkan oleh firman-Mu. Hamba berdoa saat ini bagi jemaat online yang dalam kondisi sakit, engkau dalam kondisi lemah, sakit penyakit apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu. Seketika ini juga engkau sembuh, imanmu yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, menyembuhkan apapun nama penyakitmu. Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Aku mau engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan malam hari ini sekali lagi, Tuhan Yesus katakan, percaya saja. Percaya saja engkau akan sembuh. Percaya dengan imanmu, kau sembuh malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau, keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, pasanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usaha-usahamu diberkati, apapun yang kau kerjakan dalam semua aspek kehidupanmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati engkau dan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah dan engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus lain waktu. God bless you.